Muhammad Riza Khalid, MRC, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, Kejagung, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah di Pertamina Energy Trading Limited, Petral, tahun-tahun 2008 sampai tahun 2015. Penetapan tersangka pada Riza Khalid ini diumumkan Kejagung di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 9 April tahun 2026. Meski sudah menjadi tersangka, Riza Khalid hingga kini masih berstatus buron atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi menyebut, untuk menangkap Riza Khalid pihak Kejagung sudah menerbitkan Red Notice. Red Notice adalah permintaan dari Interpol kepada penegak hukum di seluruh dunia untuk menemukan dan menahan sementara seseorang yang buron, guna keperluan ekstradisi. Kejagung juga bekerja sama dengan Interpol untuk memulangkan Riza Khalid ke Indonesia untuk bisa diproses pidana. Untuk MRC memang DPO betul dan Red Notice sudah diterbitkan. Kami tetap bekerja sama dengan pihak Interpol Indonesia berusaha untuk mendatangkan saudara MRC tersebut. Upaya tetap dilakukan, kata Syarif dalam konferensi persnya di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 9 April tahun 2026, dilansir Kompas TV. Lebih lanjut, Syarif menegaskan penetapan tersangka oleh Kejagung pada Riza Khalid ini berbeda dengan kasus yang menjerat Riza Khalid sebelumnya, yakni pada kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Patraniaga, di mana Riza Khalid juga menjadi tersangka. Dengan demikian, MRC selain menjadi tersangka di perkara terdahulu juga menjadi statusnya tersangka di perkara satu ini, jelas Syarif. Kejagung tetapkan Riza Khalid jadi tersangka korupsi Petral. Kejaksaan Agung menetapkan Muhammad Riza Khalid, MRC, dan saudaranya Irawan Prakoso sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah di Pertamina Energy Trading Limited, Petral, tahun-tahun 2008 sampai tahun 2015. Adapun Irawan Prakoso sebelumnya sempat mengaku sebagai saudara dari Riza Khalid saat dia bersaksi dalam sidang korupsi minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero di Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam perkara ini Irawan Prakoso berkedudukan sebagai direktur pada perusahaan milik Riza Khalid. Selain Riza dan Irawan, Kejagung juga menetapkan 5 tersangka lain dalam perkara tersebut, yakni 1. BBG selaku mantan manajer Direktorat Pemasaran dan Niaga PT Pertamina. 2. AGS selaku Head of Trading Pertamina Energy Services, PES, tahun-tahun 2012 sampai tahun 2014. 3. MLY selaku Senior Trader Pertamina Energy Services Ltd tahun 2009 sampai tahun 2015. 4. NRD selaku mantan Crude Trading Manager di PT Pertamina Energy Services. 5. TFK selaku mantan VPI SCPT Pertamina dengan jabatan terakhir Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Syarif Sulaiman Nahdi menjelaskan bahwa kasus itu bermula ketika pejabat Petral membocorkan informasi rahasia di internal perusahaan terkait kebutuhan minyak mentah. Informasi ini kemudian dimanfaatkan Riza Khalid melalui Irawan Prakoso untuk mempengaruhi proses pengadaan atau tender minyak mentah, produk kilang dan pengangkutan dengan cara menjalin komunikasi dengan tersangka dari internal Petral antara lain tersangka BBG, IRW, MLY, dan TFK. Komunikasi tersebut baik berupa pengkondisian tender, informasi nilai HPS, harga perkiraan sendiri, sehingga ada markup atau kemahalan harga karena pengadaan tersebut menjadi tidak kompetitif, kata Syarif saat jumpa pers di Gedung Jampitsus Kejagung, Kamis, tanggal 9 April tahun 2026. Untuk mengakomodir kepentingan Riza Khalid dan Irawan Prakoso, kemudian kata Syarif, pada Juli tahun 2012, tersangka BBG, AGS, NRD, MLY membuat kebijakan berupa pedoman yang bertentangan dengan risalah rapat direksi PT Pertamina. Setelah proses administrasi rampung,
Proses tender pengadaan minyak mentah dan produk kilang itu pun dilakukan ditandai dengan adanya nota kesepahaman atau MOU antara PT PES dengan perusahaan yang terafiliasi dengan Riza Khalid untuk memasok produk kilang minyak tahun-tahun 2012 sampai tahun 2014. Namun, dijelaskan Syarif, tender itu dianggap tidak sesuai sehingga berakibat pada panjangnya rantai pasok dan menyebabkan harga yang lebih tinggi, terutama untuk BBM jenis RON 88 atau Premium dan RON 92 Pertamax, sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Pertamina, jelas Syarif. Kini 5 dari 7 tersangka itu telah dilakukan penahanan rumah tahanan, rutan, oleh Kejagung. Mereka diantaranya AGS, MLY, NRD, dan TFK. Sedangkan untuk tersangka BBG kata Syarif tidak dilakukan penahanan di rutan karena faktor kesehatan. Sementara Riza Khalid hingga kini masih berstatus buron sejak ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi minyak mentah Pertamina tahun-tahun 2018 sampai tahun 2022. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 603 dan subsidiar pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.